Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW atas tuntunannya dan untuk hidup kita di dunia ini. Terima kasih kepada tim kantor kesehatan pelabuhan kelas 1 Tanjung Priok yang dipimpin oleh utama ya, itu kelas 1 atau utama ya Pak? Kelas 1 ya, berarti belum naik kelas, nanti biar utama naik. Amin ya, di kelas 1 tahun depan Pak. Amin Pak, amin. Tahun depan memang ini menjadi udah berubah, jadi kelas utama ya? cuman itu resminya tahun depan Menjadi kelas apa? berubah nanti. Oh, menjadi balai besar. Berarti kantornya lebih besar ya? Ya, terima kasih ya. Terima kasih atas kedatangannya Pak. Karena di sini kami membuka diskusi besar ini ada goalnya. Kita akan ada sarasehan di bulan September. Sarasehan namanya Sarasehan Layanan Prima Insa Jaya. Ini batch ketiga kami melakukan diskusi dengan stakeholder. Yang pertama kami melakukan dengan KSU, Kantor Sabandar Utama. Kedua kita dengan Pelindo. Ketiga dengan KKP. Keempat nanti ada dengan OP atau dengan imigrasi, bea cukai. Yang bertujuannya kami mengidentifikasi Pak, mengidentifikasi bagaimana pelayanan ini semakin smooth atau semakin prima di masing-masing stakeholder yang kami nilai dari sisi pengguna jasa atau Insa Jaya atau ISAA, atau di bawahnya itu adalah operasional pelabuhan yang ini operasional pelayaran yang ada di Pelabuhan Tanjung Priok. Terima kasih atas kehadirannya Pak. Ini diinisiasi oleh Wakil Sekretaris yaitu Bapak Roni yang akan memimpin. Saya sebagai sekretaris hanya membuka saja. Dan ini ada bagian juga saya sampaikan nanti ini akan tayang di YouTube Pak, besok tayang, dan karena kami juga sedang membangun YouTube kami menjadi lebih baik, bekerja bersinergi, memberi layanan kepada anggota dan stakeholder dan senantiasa bersinergi. Itu aja dari kami. Nanti selanjutnya akan dipimpin diskusi ini oleh Bapak Roni, wakil dan tempat kami persilakan kepada Bapak Roni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang tidak meninggal kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat sehat, nikmat rezeki, dan nikmat segala-galanya buat kita semuanya. Salam sejahtera yang hadir semuanya juga. Ini dadakan acaranya Bapak Ibu semuanya. Jadi kami menginisiasi pengurus Insa Jaya ini Dr. Vio ini bahwasanya kita mau jejaring komunikasi interaktif konstruktif dalam mencapai dinamika lapangan. Nah memang kita punya tiga dari sampaikan Pak Sekretaris salah siap nantinya. Tadi batch ketiga hari ini alhamdulillah Pak berapa? Apapun itu yang penting lapornya silaturahmi. Kemudian kita juga nanti mungkin diskusi aja terkait dengan masalah-masalah pelayanan, mungkin bukan masalah yang lebih konstruktif ya. Masalah bisa dibilang relatif. Nanti mungkin interaktif teman-teman pengguna jasa terutama yang di lapangan bisa menyampaikan masukan. Begitu juga dari tim Pak Brata, Dr. Trio, Dr. Teres bisa menyampaikan suatu masukan ke kita sehingga ada semacam komunikasi yang solutif dan interaktif serta konstruktif tadi saya sampaikan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak atas kunjungan tim 5 ya dari KKP kelas 1 Tanjung Priok, dan mudah-mudahan itu bukan yang terakhir ya, masih berkesinambungan Pak, karena kita saling membutuhkan. Dan insya saat ini Pak Brata kita interaktif juga dengan teman-teman ISAA, tidak membatasi bahwasanya insya adalah paket kami.
Di mana ada ISA, ada INSA. Di mana ada INSA, ada ISA. Karena kepentingannya sama dan tujuan yang sama. Sekiranya itu dulu yang bisa saya sampaikan. Monggo Pak Brada mungkin sedikit banyak bisa menyampaikan pembukaannya. Monggo, pas waktu dan tempatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati Pak Erwin, Pak Oni, Agus, Wan Ato. Ada yang yang lainnya mohon maaf ya, tidak bisa sebutin satu-satu karena saya nggak begitu hafal. Tim kami tadi saya sudah kenalkan pas ini. Jadi saya terus terang aja meminta maaf ke bapak-bapak kalau ada petugas kami yang istilahnya ada sedikit kurang berkenan atau apa gitu, karena tim kami mendengar informasi yang tidak istilahnya tidak baik lah untuk perkembangan kami, untuk seolah-olah kami ini harus benar-benar ya harus tidak ada celah sedikit pun untuk apalagi sekarang kami kepala kantornya itu dari inspektorat dua-duanya, keseluruhan adjunnya juga inspektorat. Jadi kalau ada celah sedikit pun mengenai gratifikasi atau pemerasan itu tidak ampun. Jadi ini Pak, memang kita mesti Dok. Tapi satu hal yang kita mengapresiasi luar biasa dengan BKKP, bagaimana pemeriksaan COVID sudah bukan dan sekarang bisa diterima dalam. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Atas pembangunannya dari substansi baik satu itu selain. Jadi kalau lebih banyak ke pelayanan kesehatan. Jadi kita mau ngomong secara keseluruhan apa khusus ke kapal aja? Kapal aja. Apa lagi Dok? Ya, jadi untuk pemeriksaan kapal itu kan biasanya ada 3 orang ya. Yang pertama KKBI, yang pertama itu di bagian kekarantinaan Pak Sudata. Itu biasanya terkait dengan dokumen ya, dokumen kapal, dokumen kesehatan. Kemudian dari Pak Agus, dari sumber lingkungan itu bisa berhubungan dengan faktor risiko serta lingkungan maupun peredaran rekor di dalam kapal. Kalau dari tempat saya, pemeriksaan kesulai itu yang berhubungan dengan kesehatan orangnya, atau kapalnya maupun penumpang kapal. Itu nanti ada pemeriksaan dokumen juga, ada pemeriksaan English, kemudian ada pengawasan secara visual. Biasanya kita nanya juga apakah ada kapal, kemudian ada pemeriksaan obat-obatan, medicine list dan daftar pemakaian obat, medical log. Nah, itu. Karena dari medical log itu kita bisa tahu jenis obatnya dipakai apa, dan kita bisa memperkirakan apakah jenis obat itu biasanya dipakai untuk penyakit apa biasanya. Jadi kita bisa memprediksi, kita bisa tahu sejak awal apakah ada kemungkinan penyebaran penyakit menular di kapal atau tidak. Itu salah satu toolsnya ya. Tentunya dari 3 bagian ini ada toolsnya. Itu yang dikumpulkan, disebutkan apakah kapal ini sehat atau tidak. Dia bagian pemeriksaan soalnya khususkan ke orangnya, atau kapal maupun penumpang kapal. Oke, saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Roni dan teman-teman sekalian. Saya di subkoordinator di bawah Pak Brata, subkoordinator pengendalian karantina, yang tiket-tiket kalau ada masalah kemudian nanti WA saya misalnya ada yang tidak berkenan. Kadang-kadang di atas jam 12 itu kan jam-jam rawan ya, jadi kadang-kadang
harusnya memang pelayanan prima. Kita juga di kantor tiap tahun mengadakan kegiatan untuk pelayanan prima. Jadi istilahnya adalah customer adalah raja, itu sama seperti kita. Jadi walaupun ada sesuatu yang membuat jengkel, itu kita sebenarnya sudah dilatih semua untuk tidak membalas dengan kejengkelan. Nah, ternyata di intern kami sendiri yang seperti yang Pak Brata bilang, itu sebenarnya tidak ada sangkut paut dengan pelayanan kapal, tapi tugas untuk mengentry data itu mungkin juga teman-teman di INSA ini juga merasa keberatan. Nah, ternyata di intern kami juga itu ternyata tidak bisa terselesaikan. Jadi ya itu tugas siapa dan terjadilah mereka, terutama ini ya bocil-bocil lah, masih belum jomblo, masih belum nikah, jadi emosinya ya Pak Brata ya. Itu kami malu banget ternyata itu di depan TKBM. Nah, jadi mereka akhirnya kita skor karena memang sebenarnya individu aja, sebenarnya bukan karena permasalahan pelayanan seperti itu. Nah, kalau di kami itu ada yang namanya sistem SIM kardes, mungkin yang di bapak-bapak sudah tahu. Nah, untuk pelayanan prima kita kan ada yang 10 yang agen yang proyek dari Sukarnas PK ya Pak ya, ada 10. Nah, ternyata di kami juga ada pengisian online untuk SIM kardesnya. Jadi Bapak Ibu tidak usah membawa hard copy, cukup dengan mengisi di online SIM kardesnya itu. Nanti kedepannya mungkin ya Pak Roni, kita mau membuat akun masing-masing, mungkin 10 dari bapak-bapak, 10 orang, 10 agen untuk mengisi akun yang akan kami berikan, sehingga kalau ada permohonan CHGC atau terutama COP, jadi seperti SSM juga yang Sukarnas PK. Kalau Sukarnas PK kan 10, hanya 10. Kami berharap MSW itu kan nggak 10 tapi 20, 30 dan semuanya. Ternyata kita tunggu-tunggu sampai sekarang mereka hanya flight project 10. Entah kapan ke depannya itu. Nah, ternyata di sistem kami, di SIM kardes, nanti ada seperti itu online. Kami diwajibkan untuk yang tadi Pak pelayanan prima, terus Bapak nggak perlu lagi hard copy datang ke kami, cukup melalui online diupload itu. Jadi teman-teman akan mengambil COP atau HGC-nya Bapak yang isi sendiri. Nah, nanti itu ke kapal, tinggal diperiksa kapalnya. Kalau sudah sesuai dengan ininya, tinggal diberikan. Jadi tidak ada tulis tangan lagi Pak. Kita kan tulis tangan kan sebenarnya kayak nggak profesional banget ya. Dari kapal kita baru cetak, kan yang tulis tangan kan tertinggal di kapten kan. Nah, kalau itu nanti Bapak yang nanti akan mengisi sendiri. Nah, jadi mohon nanti Pak Roni ke depannya kita minta kerjasamanya dari INSA untuk mana-mana yang bisa kita pilot project nanti semuanya yang tidak masuk SSN, yang SSN kan hanya 10. Nah, sisanya akan kita latih untuk mengupload sama seperti SSN. Kita aplikasinya mempunyai sistem seperti itu. Nah, seperti itu. Kemudian kalau untuk pemeriksaan kapal, kita masih di dermaga. Sebenarnya kita keinginan saya ya, karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 itu memang di istilahnya di zona karantina ya Pak ya. Cuman sekarang kapal predatornya nggak ada justru. Jadi teman-teman malah sekarang yang keberatan kalau di tengah, kalau ada pemeriksaan yang untuk membawa turun paspor. Tapi saya bilang itu yang benar, ya udah. Tapi 2 jam dong, 2 jam kan sudah. Kalau agennya minta diperiksa di tengah, jadi permintaan agen juga sekalian mengambil paspor. Jadi kita validasi juga, maksudnya kita fasilitasi. Teman-teman kan sudah nyaman semua kan, udah enak di dermaga. Tapi sekarang permasalahannya predatornya udah nggak ada. Jadi kan itu ngebebanin semua. Jadi pakai kapal maksa ya, iya, lumayan itu. Tapi jadi teman-teman sekalian kalau memang mau mengambil paspor, informasikan aja, nanti staf kami akan itu. Jadi sekalian memang masih ada yang khusus untuk paspor atau kapal yang tidak sadar, jadi dia hanya anchor terus dia pergi. Ya, jadi
jadi diinformasikan. Pokoknya semua kita buat enak aja yang pelayanan terima. Jadi Bapak sebagai customer kami akan kami fasilitasi semampu kami. Tapi memang kalau ada hal-hal yang memang seperti tadi sistem kartu online kami juga minta bantu. Jadi kan nggak usah datang, bisa kita dari kantor via telepon sudah online. Ya, tapi dengan catatan mengisinya benar karena itu akan menjadi dokumen negara untuk COP atau yang kecil. Mungkin untuk terima kasih. Luar saya dulu bagus. Luar saya dulu. Biar lebih menaikkan. Saya kembali menyediakan waktunya bagi agent-agent untuk berkomunikasi santai dan konstruktif untuk mencari solusi bersama-sama. Terima kasih untuk kali ini untuk tim KKP dan Menkeu Kepala dan timnya. Sekilas tadi sudah disampaikan prolog dari kesehatan, terutama ini terkait dengan 24/7. Sama kita ketahui bukan gastronomi yang tadi saya sampaikan, mulai jam 12 malam itu akan tertutup ruangan mati. Sebetulnya kita agen-agen sudah punya solusinya untuk kapal-kapal yang memang reguler ya. Wah, tapi ini sore dan atau malam sebelum kita sudah siapkan. Yang jadi masalah adalah ketika ada kapal-kapal offshore, kapal berbut yang kita nggak tahu schedule-nya, datang tiba-tiba di jam 7 harus berangkat lagi. Dia tiba di kali Jakarta misalkan jam 2, jam 7 harus berangkat lagi. Kita bingung nih, mau gimana nih, mau koordinasi dari sore juga mungkin enggak. Kadang-kadang kita nggak tahu soal petugas piketnya. Kita juga dulu pernah minta ya nomor hotline-nya kalau masalah ke Insa Jaya waktu itu. Tadi namanya siapa? Kan nanti lama-lama saya kenal ya. Pak Aji. Hafalin aja, Bu. Masukannya, ini Pak Roni dalam rangka pelayanan prima itu yang diinfoin sebagai customer kita harus menanggapin kami sebagai pelayanan publik itu ide-idenya bagus sekali ya. Kita harus memang ada WA group. Nah itu yang tadi yang saya bilang tadi kita rencananya mau tadi seperti yang Pak Haji tadi bilang kalau Marunda sudah ada SIM kartu masuk ke akun itu ya. Nah itu yang baru akan kita mulai karena selama ini kita tunggu-tunggu SSM rencananya kan kita pikir mereka akan mengembangkan ya. Jadi 10-20 ternyata kan sama sekali nggak ada ya. Jadi kami sebenarnya menunggu itu ternyata kita sudah diperintahkan memang dari Direktorat SKK bahwa kita harus tidak menunggu lagi. Jadi nanti yang saya tadi bilang Pak, rencana kita mau membuat akun-akun setiap 10 agen nanti kita membuatkan akunnya jadi seperti Marunda dan Marunda atau Muara Baru atau Muara Angke. Kalau Wilker kami justru sudah karena mereka tidak ikut serana PK seperti itu. Nah terus jam-jam rawan nanti kalau kita ada WA group malah lebih gampang ya Pak ya. Yang pertama mungkin perihal SIM. Ini SIM kartu satu SIM kartu. Sejauh ini kan kita sudah berjalan SSM itu ya. Di SSM itu kalau nggak salah ada SIM kartu saya sudah. Sama. Nah maksud saya yang Ibu TSM bilang masih kita dibikin usaha. Yang sudah punya SSM itu nggak usah lagi. Oh, udah berarti. Tapi yang dulu Marunda, yang Marunda semuanya sudah itu akan bisa buatnya masuk ke SIM kartu. Oh berarti itu SIM kartu ya. Yang kedua Pak, mungkin perihal obat-obatan nih Pak Dokter. Dulu pernah saya mengalami Pak, jadi pas pengecekan tiap kapal kan dikasih ada namanya list obat-obatan itu Pak. Dulu pernah ada histori menurut kapal ini perobatan biasa. Ternyata pas dicek sama tim, wah ini termasuk obat terlarang gitu Pak. Nah dulu pernah sekali saya sampai pantengin sampai baca buku pedoman obatnya mana benar apa enggak gitu kan ya walaupun ujung-ujungnya kita dipanis gitu loh makanya saya
apakah ada kebijakan Pak masalah, karena dari riset kapal kasih kan ini menurut kapal Pak tidak berbahaya sebenarnya umum. Kemudian dari versi dari tim, oh ini tidak boleh di sini, harus disimpan seperti itu Pak. Mungkin yang terakhir Pak, ini butuh poin dari Pak karena di lapangan tim masih ada suka hand carry Pak, hand carry dari kapal. Oke, apa tuh? Ya kita kan tahu Pak. Jadi maksud saya Masih apa? ada masih suka ada, tapi saya nggak tertarik itu karena maksudnya di daerah ini karena saya kapal berdiri langsung Pak, yang minta langsung ada agent Pak, yang ada di sektor langsung agent bahan, bukan sepakol itu. Kadang kalau saya ketemu juga akhirnya ngomong terus sampai tidak, karena dia akan menurut saya info mengenai wabah COVID dari pemerintah itu kan sudah dicabut Pak. Hanya dia mengimbau siapa yang kurang sehat harus menggunakan masker itu. Terus yang pertama, saya mau tanya nih, mungkin Pak Brata apa yang nanya, ada send on send off. Kalau dulu waktu zamannya COVID, dia mesti dia karantin 14 hari. Di kapal pun juga mesti ada nanti pengecekan positif, negatif, kita belum tahu. Nah, SOP-nya ke depan bagaimana Pak? Setelah COVID ini sudah dicabut oleh pemerintah, itu yang pertama. Yang kedua, orang sakit dalam kondisi kecelakaan di kapal, dia nggak bisa apa-apa, mesti ditandu dengan menggunakan ambulan apa. Ini SOP-nya bagaimana untuk kita tahu untuk agen-agen berikutnya ya, supaya kita memahami Pak. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau di kapal terjadi temuan kecoa, nah ini bagaimana Pak untuk ke depan? Karena kan dari KKP sudah ada mitra perusahaan delegasi, ada 4 atau 3 saya juga tahu. Nah, ada 9. Ini mudah-mudahan dengan yang kami laporkan mesti ada SOP-nya, jadi supaya teman-teman anggota itu tahu Pak. Terus yang keempat, ini juga yang keempat, seandainya saya ada kapal internasional sandar di Merak Pak, ya sudah dicek kesehatan semua, no problem, jadi tidak ada positif, hanya semua negatif. Nah setelah itu berlanjut ke Pelabuhan Panjang, apakah di Panjang itu juga mesti periksa lagi Pak? Itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Periksa di Merak terus ke Panjang itu kan ini Pak sudah diberikan free praktik di Merak. Terus kalau di Panjangnya itu tidak ada free praktik lagi, itu kan lokal. Kalau di Tanjung Priok kapal yang lokal itu tidak diperiksa. Tapi kalau di Panjang saya nggak tahu karena itu kebijakannya kepala KKP Panjang, itu yang bisa jawab. Panjang apa Priok? Panjang, Merak sudah diperiksa, ya. Setelah itu di Panjang diperiksa lagi. Padahal sudah. Tapi ada pembayaran kan Pak? Coba diperiksa aja. Apanya? Ada pembayaran. PSBB nggak ada lagi. Amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Setiap kapal datang dan berangkat itu diperiksa. Hanya di Tanjung Priok karena keterbatasan SDM kapal berangkat. Kita hanya mau tadi Pak Agus bilang hanya kapal dalam luar negeri dalam COP maupun perpanjangan. Semua undang-undangnya mewajibkan kapal yang datang maupun dalam luar dari dalam dan yang berangkat. Pak Brata, ini mohon maaf ya. Sekarang kalau COVID sudah dicabut Pak, ya, kalau di sini kan langsung kita diperiksa di dermaga.
apakah di pelabuhan lain sama kayak di Pajar masih bisa kayak gini Pak. Jadi kalau Pak, terima kasih. Dalam karantinaan, semua kapal dari luar negeri diperiksa di zona karantina. Zona karantina di masing-masing pelabuhan itu beda-beda Pak. Kalau di Surabaya harus nginap tuh jauh. Kalau di sini kan cuma 2 mil, gitu kan. Tapi sudah ada kebijakan karena COVID-nya sudah cabut statusnya pandemi. Ya dulu cuaca kan masuk tuh. Jadi kalau undang-undang harus di zona karantina, gitu Pak. Jadi ya ini kita akomodir yang sebenarnya. Aplikasikan diimplementasikan begini secara bertahap. Kemudian tadi masukan dari teman kita Pak Haji, WA group itu penting banget, sangat penting karena menyangkut informasi dan updating. Publikasi piket mungkin otomatis nanti di group ya, kita silakan linknya dari siapa, dari Dr. Trio langsung sama Ibu Teres, invite kami pelayaran, sudah interaksi lah. KKP Pria.